إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang patut kita syukuri dan patut kita jadikan sebagai prinsip bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini. Agama Islam adalah agama yang sempurna, disempurnakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membutuhkan jasa makhluk untuk menyempurnakannya. Dan dalil-dalil akan kesempurnaan agama Islam begitu banyak dan lengkap, mulai dari Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat, ucapan para imam dan para ulama setelah mereka. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah dengan tegas mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah cukupkan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Betapa jelasnya ayat ini yang menunjukkan bahwa betapa Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa syariat Islam semuanya telah komplit dan pas. Tidak lagi membutuhkan perubahan, tidak lagi membutuhkan penambahan, tidak lagi membutuhkan pengurangan. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, haitsu akmala lahum dinahum, di mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi, sehingga umat Islam tidak membutuhkan lagi agama yang lainnya. Untuk berakidah yang benar tidak butuh agama yang lainnya. Cukup Al-Quran dan Sunnah, apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Untuk beribadah yang benar juga sudah ada dalam agama mereka. Tidak perlu mereka mencontek dari agama Yahudi, agama Nasrani. Tidak perlu mereka mengimpor dari agama Hindu, Buddha dan yang lainnya. Apalagi mencari akidah yang lurus dari kitab-kitab filsafat Yunani yang dikarang oleh orang-orang kufar. Maka sungguh ini suatu keliruan ketika mereka meninggalkan, mengabaikan Al-Quran dan Sunnah, justru mencari agama ini dari agama-agama yang lainnya.
Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan fala yahtajuna ila dinin ghairihi, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain dari agama Islam, wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wasalamuhu alaihi, mereka tidak butuh juga terhadap nabi selain dari nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh aspek agama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah toladan kita. Kemudian beliau menutup ucapannya dengan mengatakan wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada namanya agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama, menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya kata Nabi, tidak ada seorang pun nabi sebelumku melainkan wajib atasnya untuk menyampaikan, menunjukkan kepada umatnya seluruh kebaikan yang ia ketahuinya, alias seluruh syariat yang dapat mendekatkan ke surga, maka wajib bagi semua nabi menyampaikannya secara utuh kepada umatnya, sehingga tidak ada istilah ada syariat terlupakan, enggak ada istilah syariat baru ditemukan di tahun 2000, tahun 300 Hijriah, tidak ada. Tidak ada istilah ibadah baru ditemukan di zaman ini, tidak ada. Karena semua syariat secara komplit telah disampaikan oleh seluruh para nabi. Entah nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih tegas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dibawakan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga, dapat menjauhkan dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Jalan menuju surga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya, dan terbukti berhasil membuat mereka menjadi penghuni-penghuni surga. Maka bagi umat Islam yang betul-betul menginginkan surga, maka tugas mereka hanyalah menapaki jalan yang sudah ada, bukan memusingkan diri mereka untuk mencetuskan jalur yang baru atau coba-coba menempuh jalan yang baru. Tidak. Tugas kita sebagai umat Islam ini patut kita sadari, tinggal mengilmui agama yang sempurna ini, kemudian mengamalkannya. Bukan tugas kita untuk mencetuskan syariat-syariat baru, ibadah-ibadah yang baru. Kemudian dari ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang mulia, bahkan bukan sembarang sahabat, beliau adalah ulamanya sahabat. Beliau juga berpesan dengan pesan yang sangat indah. Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Perhatikan, beliau mengatakan ittabi'u, ittiba'lah kalian, ikutilah oleh kalian yang sudah ada. Wa la tabtadi'u, tidak perlu kalian mengada-ngada. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupkan. Apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diilmui oleh Nabi dan para sahabatnya dan mereka amalkan, sudah cukup untuk membuat seorang hamba memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita merasa puas dengan praktek ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah kiranya yang lebih bagus praktek salatnya dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah yang lebih lurus akidahnya dari akidah Nabi dan para sahabat? Kenapa kita tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan apa yang mereka bawakan kepada kita, baik dalam berakidah, beribadah, berakhlak dan yang lainnya?
wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan semua perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Jadi sekali lagi ucapan ini kullu bid'atin dhalalah muncul dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sekarang yang kita bawakan ini muncul dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka seorang mukmin yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu cinta juga mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tatkala dia mendengar ayat Allah, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah keimanannya. Tapi bila ada orang mengaku cinta kepada Nabi, marah mendengar hadis Nabi, tersinggung mendengar hadis Nabi, mengatakan ini adalah ucapan yang keras, ucapan yang kasar, maka perlu dia introspeksi diri dulu. Barangkali hatinya lah yang keras, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan hidayah, namun hati yang keras tidak bisa ditembus karena penuh dengan selaput dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita membawakan dalil dari para sahabat yang diwakili oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sekarang kita akan dengarkan ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, salah satu imam mazhab yang terkenal yang diakui keilmuannya. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa saja yang membuat perbuatan bid'ah kemudian dia menganggapnya sebagai bid'ah yang hasanah, suatu yang bagus, maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Artinya bila ada sesuatu yang bagus dapat mendekatkan ke surga, ternyata Nabi SAW tidak pernah sampaikan, ternyata Nabi SAW tidak pernah ajarkan, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama karena Nabi tidak mengetahuinya, alias jahil, kemudian dia lebih berilmu terhadap ibadah ini, maka ini juga tidak mungkin. Menuduh Nabi SAW tidak tahu, sementara dia yang datang belakangan lebih tahu, bisa menyebabkan kekufuran. Yang kedua, kalau Nabi SAW mereka katakan sudah tahu namun sengaja menyembunyikannya, inilah yang dimaksud dengan Imam Malik. Berarti kita telah menuduh Nabi SAW berkhianat. Ternyata ada perbuatan yang sangat besar keutamaannya disembunyikan oleh Nabi SAW, dan dua-duanya pahit. Maka jawaban yang sungguhnya adalah Nabi tidak sampaikan, tidak ajarkan karena bukan dari syariat, bukan bagian dari yang mendekatkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya perlu kita ketahui juga di antara bentuk perbuatan bid'ah yang biasa dirutinkan, biasa dilestarikan di bulan Rabiul Awal ini adalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sesuatu yang tidak memiliki dasar dalam Islam. Tidak ada dari Al-Qur'an, tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari para sahabat, bahkan para imam-imam tidak ada yang merayakan perayaan ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Sekiranya perkara ini bagus, sekiranya perkara ini bagian dari syariat, tidak mungkin satu dari ribuan sahabat satu pun tidak ada yang mengamalkannya. Bahkan Nabi ya, yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah juga menganjurkannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan bagian dari syariat Islam. Karena kalau diklaim ini sebagai syariat yang sunnah atau diklaim sebagai sesuatu yang wajib, enggak mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tega meninggalkan kewajiban yang katanya keutamaannya sangat besar sekali. Kemudian sebagai penutup, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala juga menukil dalam kitabnya Ilmu Usulul Bid'ah ucapan Al-Ma'sumi. Beliau mengatakan faturuqud din wal ibadat as-sahihah innama
huwa ma bayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jalan di dalam beragama ini, peribadatan yang benar di dalam Islam ini hanya berjalur dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara ibadat, hukum asalnya adalah terlarang sampai benar-benar ada dalil yang memerintahkannya. Al-aslu fil ibadat al-man', hukum asal dalam peribadatan terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan ia disyariatkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.